Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali di pembelajaran online untuk mata pelajaran SKI. Ini adalah pertemuan ketiga di kelas 11 untuk mata pelajaran SKI. Masih lanjutan bab pertama, yaitu peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Baiklah, kita lanjut pembahasan kita, yaitu sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jadi, bagaimana sistem-sistem pemerintahan yang dipakai oleh Daulah Abbasiyah? Yang pertama, pimpinan pemerintahan. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh wizarat yang dijabat oleh wazir. Dalam menjalankan pemerintahan dibentuk Diwanul Kitabah yang dipimpin oleh Raisul Kuttab dan dibantu oleh beberapa sekretaris. Yang pertama, Katibur Rasail, sekretaris urusan persuratan. Yang kedua, Katibul Kharraj, sekretaris urusan keuangan. Dan yang ketiga, Katibul Jundi, sekretaris urusan tentara. Dan yang keempat, Katibul Syurta, sekretaris urusan kepolisian. Dan yang terakhir, Katibul Qada, sekretaris urusan kehakiman. Dan selanjutnya, wilayah pada masa Daulah Abbasiyah, tata usaha negara bersifat sentralisasi. Disebut juga dengan istilah An-Nidhamul Idari Al-Markazi. Wilayah negara dibagi ke dalam beberapa provinsi yang dinamakan imarat gubernurnya yang bergelar Amirul atau Hakim. Imarat pada waktu itu ada 3 mazhab, yaitu Imarat al-Istiqaf, Imarat al-Kahasa, Imarat al-Istilau. Kepada wilayah hanya diberikan hak otonomi terbatas. Yang mendapat hak otonomi penuh adalah desa yang disebut dengan Al-Qurra dengan kepala desa yang bergelar Syekh Al-Quryah. Dan yang ketiga, tanda kebesaran dan kehormatan untuk menunjukkan kebesaran khalifah, ditetapkan tanda kebesaran dan lambang kehormatan. Tanda kebesaran meliputi al-burdah, pakaian kebesaran, al-khatim yaitu cincin atau stempel, dan al-qadib atau semacam pedang. Al-Kutab adalah pembacaan doa bagi khalifah dalam khutbah Jumat. As-Sikkah yaitu pencantuman nama khalifah atas mata uang, dan at-tiras yaitu lambang khalifah yang harus dipakai oleh tentara, polisi, dan para pejabat. Jadi pada pemerintahan Daulah Abbasiyah ini ada beberapa tugas dan ada beberapa fungsi yang dilaksanakan. Di antaranya itu ada yang memang yang khusus membidangi untuk pembacaan doa bagi khalifah dalam khutbah Jumat. Jadi di dalam khutbah Jumat itu terselip doa khusus untuk khalifah yang memimpin negara itu. Kalau istilahnya kita di sini ada yang mendoakan khusus untuk presiden,
Dan kemudian pencantuman nama khalifah atas mata uang. Kalau di Indonesia itu ada gambar-gambar di uang rupiah itu gambar pahlawan itu yang berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, kalau di sistem kekhalifahan, siapa yang memimpin pada saat itu pada pemerintahan Daulah Abbasiyah itu namanya dicantumkan di dalam mata uang. Dan yang terakhir itu at-tiras, yaitu lambang khalifah yang harus dipakai oleh tentara, polisi, dan para pejabat. Jadi itu semua ada lambang-lambang yang memang hanya khusus untuk dipakai tentara, polisi, dan para pejabat. Kemudian yang keempat, angkatan perang pada masa Daulah Abbasiyah. Angkatan perang pada masa Daulah Abbasiyah di bawah Diwan Jundi itu yang memimpin angkatan perang pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu di bawah Diwan Jundi, terdiri dari angkatan darat, angkatan laut. Jadi kalau di Indonesia itu ada di TNI itu ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Kalau Diwan Jundi membawahi itu ada angkatan darat dan angkatan laut. Kemudian terdiri dari Al-Jundul Mustarizakah, tentara tetap dan bergaji yang tinggal di asrama, dan Al-Jundul relawan kesatuan tentara pada masa itu terdiri dari Arif membawahi 10 prajurit, Nakib membawahi 10 Arif, Qaid membawahi 10 Nakib, dan Amir membawahi 10 Qaid. Jadi itu semua ada tugas-tugasnya, ada yang memerintah. Kemudian yang kelima itu Baitul Mal. Baitul Mal ini kalau di Indonesia itu kebanyakan yang kita lihat itu adalah bank. Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menopang segala kebutuhan pemerintahan. Baitul Mal pada masa tersebut terbagi menjadi 3 diwan, yaitu Diwan Khazanah yang mengurusi perbendaharaan negara, Diwanul Azra'u yang mengurusi kekayaan negara dan gasil bumi, dan Diwanul Azainul As-Silah yang mengurusi perlengkapan perang. Jadi di sini kalau di Indonesia itu ada Menteri Keuangan, ada juga Menteri BUMN yang mengurusi hasil bumi, terutama bahkan juga urusan negara itu BUMN, usaha milik negara itu. Kemudian ada yang mengurusi perlengkapan perang. Di Indonesia itu ada Menteri Pertahanan, dia menjaga keutuhan NKRI, dan juga kalau ada yang mencoba mengganggu keutuhan NKRI, Menteri Pertahanan bisa memerintahkan untuk berperang. Kemudian yang keenam, kehakiman. Pada masa Daulah Abbasiyah, kekuasaan politik telah mencampuri urusan kehakiman. Para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman saja pada kitab-kitab mazhab 4 atau mazhab-mazhab yang lain. Organisasi kehakiman juga mengalami perubahan, antara lain telah dibentuk jabatan penuntut umum, kejaksaan. Di samping telah terbentuk instansi Diwan Qadil Qudha. Pada masa Daulah Abbasiyah terdapat 3 badan pengadilan, yaitu yang pertama Al-Qada'u dengan hakimnya yang bergerak Al-Qadi, tugasnya mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Yang kedua Al-Hisbah
dengan hakimnya yang bergelar Al-Muhtasib. Tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Kemudian bagian C yaitu An-Nadhar fil Madhalim, dengan hakimnya yang bergelar Sahibul atau Qadil Madhalim. Tugasnya menyelesaikan perkara-perkara banding dari kedua pengadilan pertama, Al-Qadau dan Al-Hisbah. Jadi ini ada 3 dewan hakim yang dibentuk pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama Al-Qadau, yaitu mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Jadi kalau berhubungan dengan masalah agama di Indonesia itu kita kenal dengan pengadilan agama itu, tapi pengadilan agama kebanyakan mengurusi kasus perceraian dan lain sebagainya. Kemudian Al-Hisbah itu tugasnya menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Kalau di Indonesia itu ada pengadilan negeri. Pengadilan negeri semua tindak pidana di situ bisa perkara-perkara yang mengandung unsur pidana itu masuk ke ranah pengadilan negeri. Kemudian ada yang ketiga An-Nadhar fil Madhalim. Ini tugasnya untuk menyelesaikan perkara banding dari kedua pengadilan pertama, Al-Qadau dan Al-Hisbah. Demikian penjelasan singkat saya tentang sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dan untuk pelajaran SKI kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan anak-anakku semua bisa memahami. Kemudian silakan dikerjakan tugasnya yang saya berikan, dan saya anggap hadir kalau ada foto pembelajaran dikirim beserta tugasnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.